Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Tita di pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi yang terbaru dan yang terakhir ya. Sebelumnya kalian wajib melakukan absen dengan cara berkomentar dengan menyebutkan nama dan kelas dan kalimat "saya siap untuk belajar". Wajib ya untuk absen tersebut. Jadi kalau misalnya Ibu lihat di komentar tidak ada nama kalian, berarti Ibu anggap kalian tidak mengerjakan atau tidak mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia minggu sekarang. Ya, jadi sekali lagi jangan lupa kalian berkomentar atau absen dengan cara berkomentar dengan menyantumkan atau menyertai nama, kelas, dan kalimat siap untuk belajar. Nah, kali ini yang tadi Ibu sudah sampaikan materi terbaru yaitu teks laporan hasil observasi dan materi yang terakhir di semester 1 ini ya. Materinya yaitu teks laporan hasil observasi. Apa sih laporan hasil observasi itu sendiri? Kita lihat dan simak baik-baik ya. Teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Jadi misalnya kalian setelah mengamati sesuatu, benda atau hewan atau apapun itu, nah hasil dari pengamatan tersebut kalian buat laporannya dengan cara membuat teks laporan hasil observasi. Misalnya contoh, kalian mengamati seekor sapi misalnya ya. Setelah kalian amati, teliti, nah nanti laporan dari apa yang kalian teliti dan kalian amati tersebut kalian buat yaitu teks laporan hasil observasi, karena pengertian dari hasil observasi itu teks yang berisi penjabaran atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Ya pengertiannya. Selanjutnya ada ciri-cirinya. Di sini ciri-cirinya ada 5. Yang pertama mengandung fakta. Jadi kalau kalian mengamati sesuatu dan atau kalian membuat teks laporan hasil dari pengamatan kalian itu, kalian cantumkan sesuai dengan fakta, jangan sesuai dengan apa yang kalian bayangkan. Ya, jadi harus fakta, harus sesuai dengan apa yang ada di depan mata kalian. Ya, yang kedua ada bersifat objektif, harus apa adanya, jangan ada apanya. Misal tadi kalian mengamati seekor hewan sapi. Nah, kalian berarti menjelaskan mengenai sapi yang apa adanya sapi, bukan ada apanya sapi. Misalnya sapinya misalnya nggak punya tanduk, ya jangan disebutkan kalau sapi itu punya tanduk gitu ya. Jadi harus apa adanya, jangan ada apanya. Yang ketiga ada ditulis secara sempurna, jadi ditulisnya secara utuh, nggak boleh setengah-setengah. Ya. Yang keempat ada tidak memasukkan hal yang menyimpang, yang tadi Ibu sebutkan bersifat objektif tersebut. Jadi harus apa adanya, jangan ada apanya. Nah, disajikan dengan menarik, itu yang terakhir ciri-cirinya. Selanjutnya ada tujuannya. Apa sih tujuan dari diadakannya teks laporan hasil observasi? Nah, tujuannya di sini ada 3. Yang pertama mengatasi persoalan. Yang kedua melakukan pengawasan. Dan yang terakhir mengetahui perkembangan masalah. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu mengenai sapi ya, carilah dari teks laporan hasil observasi. Pasti di situ ada pengertiannya, jenisnya, struktur dari bagian-bagian si sapinya tersebut, pasti ada ditemukan. Selanjutnya ada strukturnya. Di sini struktur teks laporan hasil observasi ini agak-agak mirip dengan teks deskripsi strukturnya. Kalau kalian masih ingat teks deskripsi, di situ ada deskripsi umum strukturnya, deskripsi bagian, dan simpulan. Nah, di sini pun sama strukturnya, ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Ya. Nah, coba kalian bisa lihat di sini ada contoh teks hasil laporan observasi, dia mengenai hewan kelinci. Ya, jadi ada judulnya yaitu kelinci di sini. Nah, apa sih yang dilaporkan? Nah, kita lihat di sini ada 3 bagian.
Menurut kalian, mana yang pernyataan umum, mana yang deskripsi bagian, dan mana yang simpulan? Kita lihat atau simak baik-baik. Yang pertama, kelinci adalah hewan mamalia dari famili bla 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 bla. Nah, berarti itu secara umum dulu dijelaskan kelinci itu pengertiannya apa, dia berasal dari mana, dia bahasa Latinnya apa, berarti disebutnya di sini apa. Nah, berarti bagian ini termasuk dari pernyataan umum atau deskripsi umum, karena dia menjelaskan secara umum dulu pengertian dari kelinci tersebut. Nah, kita lihat yang kedua. Dilihat dari jenis bulunya, kelinci ini terdiri dari jenis berbulu pendek. Nah, berarti dia menjelaskan apa? Bagian-bagian dari kelincinya, diawali dengan bulunya dulu. Berarti disebut bagian ini disebutnya deskripsi bagian. Nah, kita lihat yang terakhir. Daging kelinci dipercaya dapat digunakan sebagai obat yang mampu menyembuhkan atau minimal meredakan penyakit asma. Nah, berarti ini disebutnya apa? Disebutnya ini simpulan. Ya, jadi di dalam struktur teks hasil laporan observasi itu wajib disusun secara sistematis atau tersusun secara utuh. Jadi nggak bisa dibulak-balik. Berbeda dengan teks deskripsi. Kalau teks deskripsi itu strukturnya boleh diacak-acak. Misalnya deskripsi bagian dulu yang pertama. Itu boleh, tapi kalau di laporan hasil observasi tidak boleh diacak. Jadi harus dari deskripsi umum dulu atau pernyataan umum dulu, terus deskripsi bagian, baru kesimpulan. Ya. Mungkin itu penjelasan yang singkat dari Ibu. Kenapa kalian harus dijelaskan? Kalau kalian tidak dijelaskan, takutnya kalian belum paham. Ya, tugasnya mudah sekali bagi kalian, gampang sekali untuk kalian kerjakan, dan tidak mengeluarkan tenaga atau pikiran yang rumit. Tugasnya yang pertama, kalian hanya diminta untuk mencatat materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sekali lagi, tugasnya kalian hanya diminta untuk mencatat materi yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir tadi. Bu, contohnya ditulis atau tidak? Tidak perlu kalau contohnya, karena banyak. Yang penting kalian paham mana yang termasuk bagian deskripsi umum, mana deskripsi bagian, dan kesimpulan itu yang mana kalian paham. Ya, kalau misalnya, Bu, saya mau ditulis contohnya, itu juga boleh. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, yang penting kalian paham. Kenapa sih, Bu, tugasnya mencatat saja? Karena kalau tidak dicatat materinya, kalian nanti bingung. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir tahun. Kalau kalian hanya berpacu atau berpatokan pada buku paket, di situ kalian nanti pusing karena di situ pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya itu terpisah-pisah. Takutnya kalian bingung untuk belajarnya. Kalau nanti kalian belajarnya di buku tulis, itu kan kalian sudah ada di situ materi semua. Ya, jadi jangan males untuk menulis, jangan mengeluh untuk menulis, karena tugasnya hanya mencatat saja. Itu pun tidak akan menghabiskan selama 1 jam. Ya, paling beberapa menit, karena materi ini hanya sedikit yang Ibu kasih. Itu ya, jadi sekali lagi jangan mengeluh capek untuk nulisnya, jangan malas untuk menulisnya, karena ini pun untuk kalian juga. Karena Ibu buat itu untuk kalian juga, untuk memudahkan kalian untuk belajar. Tuh ya, jadi sekali lagi tugasnya hanya mencatat materi yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir tadi. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Kita bertemu lagi di PJJ selanjutnya. Jangan merasa malas, jangan merasa PJJ ini, jangan menyepelekan. Ingat, kalau kalian hari ini berusaha dengan keras, insya Allah kedepannya ada hasilnya yang baik. Ya, kan kalian tidak tahu kalau hari ini kalian bisa jadi anak yang belum sukses, kedepannya mungkin kalian akan menjadi sukses. Jadi
semangat terus walaupun kita belajar seperti ini. Jangan merasa menyerah, jangan pantang menyerah, jangan merasa malas. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jadi walaupun seperti ini harus tetap semangat ya. Terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.